Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pertemuan pertama pada mapel administrasi sistem jaringan. Ya. Dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberi kemudahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Apa kabarnya semuanya? Nanti ketika saya absen, ya silakan nanti mic-nya diaktifkan satu persatu sesuai yang saya panggil. Ya. Bisa dimulai. Amelia Safara. Amelia Safara hadir atau tidak? Hadir. Oke. Cinta Sokabatul Aulia. Hadir. Oke. Dewi Utari. Hadir. Dinda Chelsea Nabita. Dinda belum hadir ya. Dwi Wahyu Anggraini. Eka Nursinta. Hadir. Ya masuk, Pak. Lela Maftuhah. Hadir. Lina Nurul Rohmah. Maratus Solihah. Nabila Ramadhani. Hadir. Nuni Novita. Hadir. Hadir. Nur Fitriani. Nur Sofia Haini. Hadir. Nurul Anita Sari. Hadir. Puput Widya Ayu Lestari. Hadir. Oke, yang belum hadir itu berarti tadi satu ya, satu siswa. Baik, bisa saya mulai untuk materi ini. Saya share screen dulu. Saya buka materinya terlebih dahulu, biar nanti. Bentar, saya buka materinya dulu. Materi. Bentar. Uji komplek. Share screen dulu sebentar. Present now. Sudah kelihatan untuk presentasinya? Sudah kelihatan ya? Bisa saya lanjut kegiatan belajar 1, yaitu sistem operasi jaringan. Ya, di mana nanti sistem operasi jaringan, yaitu untuk kompetensi dasarnya yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Yang selanjutnya yaitu materi pada pembelajaran ini
Yang pertama yaitu konsep sistem operasi jaringan. Terus yang kedua jenis dan varian sistem operasi jaringan. Yang ketiga karakteristik sistem operasi jaringan. Yang keempat spesifikasi hardware untuk komputer server. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya, sebelum kita ke materi, saya ingin kata mutiara dulu. Ya, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Langsung saja ke materi intinya pada permasalahan ini, yaitu SMK Bisa Rembang ingin membangun server yang digunakan untuk aplikasi ujian sekolah online. Maaf, batuk. Dengan menggunakan sistem operasi Debian 8.2.0. Spesifikasi hardware yang dibutuhkan untuk Debian 8.2.0 adalah, ya, sebelum itu, nah ini sistem operasi jaringan. Ini konsep sistem operasi jaringan. Ya, mungkin ada yang sudah tahu apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi jaringan itu sama ya, sama dengan sistem operasi. Pada materi di kelas, saya ingin mereview dulu materi di kelas 10, yaitu di sistem komputer, yaitu dibahas dan juga sistem operasi. Ya, mungkin ada yang tahu apa itu sistem operasi. Saya, Pak. Silakan. Iya, silakan. Nur Sofia bisa menjawab. Sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan penggunaan atau user bandware. Oke, bagus sekali. Mungkin bisa dilengkapi yang lain. Ada yang mungkin ingin disampaikan? Saya, Pak. Ayo, tadi siapa? Oh ya, silakan Dinda. Langsung Dinda. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Oke, terima kasih Dinda dan Nur Sofia. Ya, intinya sistem operasi yaitu apa? Aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan antara hardware, ya, atau sebagai media atau jembatan untuk menghubungkan antara hardware yang ada pada komputer sehingga terhubung dengan satu sama lain. Ya, bisa dikatakan sistem operasi itu sebagai itunya pemikiran dari kalau manusia itu pemikirannya, ya, jadi bisa dikatakan otaknya, ya, karena dia pusat dari sebagai apa sistem operasi itu sendiri, dari pusatnya dari sistem komputer itu sendiri. Jadi untuk biar nanti komputer itu bisa digunakan harus ada sistem operasinya, karena seperti misal ya, hardware komputer, misal ada motherboard, hard disk, terus monitor, keyboard, mouse, itu kalau tidak ada sistem operasi yang bertugas untuk menghubungkannya, komputer itu juga nggak bisa jalan. Ya. Jadi sistem operasi itu bisa dikatakan sebagai pusat dari komputer itu sendiri. Oke, sebelum sudah sampai di situ, ya, ini saya hanya menginterview saja. Jadi untuk materinya sudah bisa dipelajari di Google Classroom, atau mungkin ada yang belum paham di Google Classroom atau yang belum masuk di Google Classroom-nya. Ya, kayaknya ada beberapa. Coba saya tunjukkan siapa yang belum
masuk ya, saya stop dulu. Saya masukkan ke Google Classroom-nya yang belum masuk siapa, biar nanti tahu. Bentar, saya lihat dulu. Sudah kelihatan untuk Google Classroom-nya, biar saya tahu. Nah, ini yang sudah masuk ya, Nur Sofiah Aini, Dinda Chelsea, Cinta. Nah, ini sesuai akun Google-nya. Nur Fitriana, Laila, Novita, Lina Nurul Rohmah, Nabila Ramadhani, Amelia Safara, Eka Nursinta, Dewi Utari, Puput Widya. Baru 12 peserta didik yang sudah bergabung, karena kita jumlahnya 15, berarti masih 3 anak yang belum bisa bergabung. Mungkin nanti bisa saya informasikan untuk Google Classroom-nya. Terus ini pada pertemuan ini, nah di sini nanti materi bahan ajarnya mungkin sudah dipelajari di itu ya, di sebelumnya, karena sudah saya upload pada Google Classroom. Ini materi ajarnya, terus ini LKPD-nya, terus ini media ajarnya berupa video, terus ini absensi mapel ya. Nah, terus nanti di Google Classroom ini ada ruang diskusi ya. Ruang diskusi, untuk ruang diskusi kelompok 1, berarti kelompok 1 itu absen 1 sampai 5. Terus ruang diskusi 2 yaitu kalau absen 6 sampai 10, dan ruang diskusi kelompok 3 yaitu absen 11 sampai 15. Jadi nanti diskusinya di sini ya. Silakan nanti diskusi dengan teman anggota kelompoknya, dan nanti saya pandu, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Sampun nggih, biar lebih cepatnya ya, saya hentikan dulu untuk ininya ya. Jadi nanti yang belum bergabung bisa segera bergabung di Google Classroom. Terus nanti yang untuk diskusi nanti sesuai instruksi saya, kelompok 1 itu berarti absen 1 sampai 5, kelompok 2 absen 6 sampai 10, kelompok 3 absen 11 sampai 15. Nanti dikerjakan LKPD-nya, terus nanti setelah ini di akhir sesi ini nanti ada penutup, yaitu nanti mempresentasikan hasil diskusinya, sehingga nanti ya mungkin ada tiga presentasi ya. Jadi nanti kelompok 1 yang mewakili siapa, kelompok 2 yang mewakili siapa, kelompok 3 yang mewakili siapa ya. Ini saya tutup dulu Google Meet-nya, nanti di akhir sesi kita bertemu lagi di Google Meet yang sama ini, atau mungkin nanti saya bagikan link yang baru. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih ya dari hasil diskusi ya. Nampaknya semangat sekali untuk diskusinya ya. Nanti dikembangkan lagi untuk pertemuan yang berikutnya ya. Saya minta untuk memberi kesimpulan untuk mungkin kelompok 3 terlebih dahulu bisa memberikan kesimpulannya. Silakan. Siapa yang ingin mewakili kelompok 3? Saya, Pak. Ya, silakan. Nurul Anita. PCT khusus komputer itu bagian CPU, bagian RAM dan penyimpanan data. Bagian yang harus pertama diperhatikan dalam proses merupakan bagian paling penting di dalam komponen komputer. Saat ini ada 2 prosesor yang digunakan di Indonesia, yakni Intel dan AMD. Prosesor yang digunakan untuk server harus memiliki ketahanan yang tinggi karena akan sering digunakan hampir setiap hari, bahkan hampir jarang dimatikan. Bagian RAM. RAM komputer merupakan salah satu komponen penting lainnya. RAM adalah pelumas otak komputer agar dapat bekerja lebih optimal. Akan tetapi, RAM yang digunakan menggunakan kapasitas memori yang kecil. Tentunya kinerja prosesor akan sia-sia. RAM yang paling pas digunakan minimal menggunakan kapasitas 4 GB. Maka kapasitas RAM yang digunakan pun juga lebih besar. 3. Bagian penyimpanan data. Bagian terakhir yang perlu diperhatikan adalah bagian penyimpanan data atau storage. Ada 2 jenis yang digunakan, yaitu HDD dan SSD. Akan tetapi, karena komputer server yang dibutuhkan adalah sisi kecepatan, maka tentunya SSD memiliki keunggulan tersebut. Dengan begitu, SSD merupakan jenis hard disk yang paling pas untuk dijadikan komponen server. Sudah, Mbak Nurul? Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Bisa diwakili. Siapa yang mewakili untuk kelompok 2? Saya, Pak. Oke, silakan Nabila Ramadhani. Dipresentasikan atau disampaikan hasil diskusi yang disampaikan tadi. Diskusinya gimana? Silakan Mbak Nabila. Saya dari kelompok 2 ingin berpresentasi yaitu spesifikasi hardware yang dibutuhkan oleh Debian Genesis 820 dalam mode teks. Setiap prosesor membutuhkan 32 bit PCIe 86 atau 64 bit PC AMD 64. Memori membutuhkan 64 MB, komponen ruang hard disk membutuhkan 50 GB. Komponen disk membutuhkan DVD, komponen display membutuhkan optimal, komponen lainnya membutuhkan keyboard dan mouse. Berikut adalah Sudah Mbak Nabila? Ya, terima kasih untuk hasil presentasi dari kelompok 2. Jadi sebelum ke kelompok berikutnya, kelompok 1, saya ambil dulu untuk kelompok yang presentasi pertama tadi, kelompok 3, yaitu di spesifikasi hardware itu ada 3 bagian utama yang perlu diperhatikan, yaitu bagian CPU, terus bagian RAM atau memori, dan yang terakhir bagian media penyimpanan ya. Tadi yang disampaikan di kelompok 2 sudah meliputi ya. Jadi ada CPU, ada prosesornya, terus memori yaitu RAM disampaikan berapa minimalnya, terus media penyimpanannya. Ya, seperti itu. Untuk kelompok selanjutnya yang terakhir, kelompok 1 kayaknya ya, yang belum. Ya, silakan kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusinya tadi. Siapa yang mewakili? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, Amelia Safara. Oke, silakan.
Berikut menu spesifikasi hardware yang ditentukan oleh Debian Design dalam mode GUI. Profesor, kebutuhan 30 GB BSD 86 sampai 60 GB AMD 6. Memori kebutuhan 60 kebutuhan 10 GB. Driver kebutuhan PD dan opsional kebutuhan. Sudah? Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih ya. Apa yang disampaikan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya sudah saya kira dari hasil diskusi dan apa yang telah disampaikan di forum ini sudah saya nilai sebagian besar kalian sudah paham apa yang dimaksud dalam menentukan spesifikasi hardware. Jadi nanti bisa dikembangkan di sistem operasi yang lain ya, karena jenis sistem operasi itu banyak sekali jenis dan variannya. Jadi nanti bisa dilihat di internet dan sebagainya. Terus untuk pertemuan berikutnya yaitu pertemuan kedua ya, yaitu nanti kita mencoba memahami dari metode instalasi sistem operasi jaringan. Ya, di antaranya nanti ada metode clean, ada metode upgrade, ada metode virtualisasi, ada metode multiboot. Ya, itu nanti pertemuan yang kedua. Ya, saya berharap ya tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, ya, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua bisa terhindar COVID-19 dan sebelum saya akhiri ya, semoga nanti apa yang kita bahas atau kita pelajari pada pertemuan ini bisa memberikan manfaat dan kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mic-nya bisa dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa